Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang terhormat, sahabat da'i yang berbahagia. Saya Nazila Rahmawati Putri dari Pondok Pesantren Al-Makmur Tungkar akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Keutamaan Membaca Al-Quran. Sahabat da'i yang berbahagia, tidak ada bacaan yang lebih hebat di dunia ini, baik di sisi manusia, di sisi malaikat, bahkan di sisi Allah sekalipun, selain Al-Quran. Karena ia laksana samudra luas yang penuh hikmah. Semakin dibaca, semakin dirasakan hikmahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Begitulah sanjungan Rasulullah kepada orang yang telah menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Namun kenyataannya, hasil survei Institut Ilmu Al-Quran Jakarta menyebutkan 65% umat Islam di Indonesia buta aksara Al-Quran. 25% hanya bisa membaca saja, dan yang mampu membaca dengan benar hanya 10%. Sungguh data yang amat menyedihkan. Tentunya tidak heran kita melihat sekarang di rumah-rumah orang Islam, Al-Quran lusuh bukan karena disentuh. Al-Quran usang hanya karena dipajang. Sementara itu, generasi muda bangga dengan handphone yang canggih yang mampu menyimpan ribuan judul lagu dan aplikasi game online seperti Mobile Legends dan PUBG. Namun sayangnya, tak satupun ayat Al-Quran tersimpan di dalamnya. Na'udzubillahi min zalik. Padahal, kalaulah kita menyadari, membaca Al-Quran sungguh penuh dengan keutamaan-keutamaan di dalamnya. Yang pertama, membaca satu huruf Al-Quran memperoleh 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dari huruf itu. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah, sungguh Allah Maha Pemurah. Yang kedua, menjadi penolong di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena ia akan mendatangkan syafaat pada hari kiamat nanti kepada para sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Adalah orang-orang yang gemar membacanya. Yang ketiga, obat penyakit hati. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin.
Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Membaca Al-Quran tidak hanya mendatangkan pahala yang besar, tetapi juga dapat mengobati berbagai penyakit-penyakit hati manusia, seperti munafik, angkuh, dengki, dendam, dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, masih banyak keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ayo kita baca Al-Quran, selami maknanya, lalu amalkan isinya. Bacalah Al-Quran sesering dan sebanyak mungkin, agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum